puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian seputar masalah akidah. Yang akan kita bahas insyaallah adalah bagaimana hamba yang taat kepada Allah ketika kita bernegara. Karena kita meyakini bahwasanya masing-masing orang memiliki tanggung jawab sesuai dengan posisinya. Ada tanggung jawab sebagai kepala keluarga, ada tanggung jawab sebagai rakyat, ada tanggung jawab sebagai pemimpin, dan seterusnya, sesuai dengan posisinya. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mengukur sejauh mana kita bisa menjadi muslim yang baik, sesuai dengan apa yang digariskan oleh syariat. Jadi berawal dari kalimat berikut ini. Allah perintahkan kita kasih tulisan muslim dan negaranya. Tema ini tidak ada kaitannya dengan peristiwa sekarang ya, atau peristiwa belakangan, karena judul ini sudah ditetapkan sepekan yang lalu. Sehingga jangan dihubung-hubungkan, ini jangan-jangan ada kaitannya dengan demo, sebab saya tidak tahu hal yang gaib. Judul ini sudah ditetapkan sepekan yang lalu. Baik, tentang muslim dan negaranya. Berawal dari perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk masuk Islam secara kafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah." Iman, masuklah kalian ke dalam Islam kafatan, secara keseluruhan. Apa yang dimaksud dengan masuk Islam secara kafah? Allah berfirman di surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah." Al-Baqarah ayat 208. Coba kita menuju Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kafatan, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah setan, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Yang dimaksud dengan udkhulu fis silmi kafah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, amiran ibadahu al-mu'minin bihi al-musaddiqina bi rasulihi. Allah perintahkan kepada para hambanya yang beriman, ayyakhudhu bi jami'i ural Islam wa syara'ihi, untuk mengambil semua syariat Islam, wal amali bi jami'i awamirihi, dan mengamalkan semua perintahnya, wa tarki jami'i zawajirihi mastata'u min dzalika, serta meninggalkan semua larangannya semampu yang bisa mereka lakukan. Perintah untuk masuk Islam secara kafah tadi artinya apa? Ikuti semua syariat Islam secara menyeluruh, secara keseluruhan. Ikuti semua syariat Islam secara keseluruhan dengan ada 3 bentuk. 1, melaksanakan perintah. Yang kedua, menjauhi larangan. Yang ketiga, mengikuti aturan. Karena isi syariat hanya 3 ini: perintah, larangan, dan aturan. Anda boleh tulis di sini, isi syariat adalah perintah, larangan,
aturan. Menjalankan syariat berupa perintah berarti melaksanakan perintah itu. Menjalankan syariat berupa larangan berarti meninggalkannya. Menjalankan syariat berupa aturan berarti mengikuti aturan itu. Contoh yang aturan apa Pak? Aturan halal haram, aturan bagi waris, aturan tentang tata cara ibadah. Ibadah ada aturannya, bagaimana cara sholat A, cara sholat B, dan seterusnya. Aturan tentang bagaimana penetapan kapan berhari raya, kapan berpuasa, itu semuanya adalah aturan. Jadi kalau ada orang menggunakan metode baru dalam berhari raya, maka dia melanggar aturan. Misalnya, kapan kamu menetapkan tanggal 1 Syawal? Berdasarkan pasang surut air laut. Nah, ini kan tidak ada hubungannya. Apa hubungan tanggal 1 dengan pasang surut air laut? Tidak ada. Nah, yang seperti ini berarti dia melanggar aturan. Hilal belum terbit, tapi dia sudah berhari raya. Apalagi yang pakai cara nelpon Tuhan dan seterusnya. Baik. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan di sana, laksanakan syariat semampunya. Laksanakan syariat semampunya. Ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau yang tadi perintah untuk masuk Islam secara kafah ada di mana? Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Al-Baqarah ayat 208. Laksanakan syariat semampunya, fattaqullaha mastata'tum. Ini ada di surat At-Taghabun. Coba carikan ayat berapa? Ayat 16. Allah menegaskan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Sudah? Dan ini yang menjadi batasan dari keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir, laksanakan syariat semampu kalian. Baik. Selanjutnya yang nomor 4. Syariat Islam yang isinya perintah, larangan dan aturan tadi itu banyak sekali. Dan ini dirangkum oleh para ulama dalam kajian ilmu fikih. Syariat itu dirangkum atau gini, isi syariat itu, isi syariat itu dirangkum dalam ilmu, saya tulis akidah dan fikih. Dua ilmu ini yang paling berkaitan dengan praktek kaum muslimin dalam kehidupan nyata. Ilmu akidah ini berkaitan dengan rukun iman, amal batin. Ilmu akidah ini pembahasannya tentang rukun iman terkait amal batin. Yang kedua, ilmu fikih ini berkaitan dengan rukun Islam, amal lahir. Maka ketika Anda belajar akidah dan belajar fikih, Anda belajar rukun iman dan rukun Islam. Baik, saya sebut ini representasi. Artinya seperti apa isi dari rukun Islam itu? Representasinya adalah Anda belajar ilmu fikih. Seperti apa isi dari rukun iman itu? Representasinya Anda belajar akidah.
Sudah? Baik. Selanjutnya nomor 5. Kita akan mengukur kesempatan atau begini. Nomor 5. Agama itu isinya iman, Islam, dan ihsan. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril. Agama itu isinya adalah iman, Islam, dan ihsan. Dalam hadis Jibril, Nabi SAW diajari oleh Jibril tentang iman, Islam, dan ihsan. Lalu ketika Jibril pergi, beliau minta kepada para sahabat untuk mencarinya, ternyata sudah hilang. Lalu Nabi SAW tanya kepada para sahabat, atadruna manis sa'il, tahukah kamu siapa yang bertanya? Kemudian Nabi SAW mengatakan, innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Di akhir hadis ada kalimat innahu Jibrilu atakum yu'allimukum gimana? Dinakum. Itu adalah Jibril yang mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kalian. Di situ Nabi SAW mengatakan Jibril datang mengajarkan agama. Padahal di situ Jibril mengajarkan iman, Islam, dan ihsan. Sehingga 3 inilah inti dari agama. Dan tadi sudah kita sebutkan iman ini mewakili amal batin, Islam itu mewakili amal lahir, ihsan itu adalah penjelasan tentang teknis beramal. Iman mewakili amal batin, Islam mewakili amal lahir, sedangkan ihsan adalah penjelasan tentang teknis beramal. Bagaimana cara beriman yang benar? Bagaimana cara berihsan yang benar? Bagaimana cara berislam yang benar? Ihsan menjelaskan itu. Anta budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kau bersungguh-sungguh seperti kau melihat Allah. Kalau enggak bisa, yakini kau dilihat Allah. Baik. Insyaallah ini paham ya? Nah, selanjutnya. Sekarang kita akan bicara tentang kaitan dengan negara. Untuk konteks Indonesia. Diawali dari pertanyaan. Bisakah si A sebagai seorang muslim menjalankan agama Islam di negara non-muslim misalnya. Ini tidak ada kaitannya dengan Indonesia ya. Di negara non-muslim, misal saya tulis saja, misal Eropa. Misalnya Eropa. Bisakah si A menjalankan agama Islam di negara Eropa? Bisa atau tidak? Bisakah si A menjalankan agama Islam di negara non-muslim? Sebagian orang yang terlalu sensitif dengan istilah negara non-muslim, kemudian sering mendengungkan kalimat khilafah itu. Mereka, saya pernah dapat WA ya. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi muslim sementara negara kita bukan Islam? Bagaimana kita bisa menjadi muslim sementara negara kita bukan Islam? Jadi tatanan negara dulu yang harus diatur dengan baik, menjadi negara muslim, baru kita bisa menjadi muslim yang baik.
Maka kita sampaikan, coba kamu pikir, Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun beliau tinggal di mana? Di mana? Di Mekah. Siapa penguasa Mekah ketika itu? Musyrikin. Orang-orang musyrik. Sistem kehidupannya musyrik. Kesyirikan ada di mana-mana, riba ada di mana-mana, dolim ada di mana-mana, kejahatan ada di mana-mana. Untuk mencari orang maksiat gampang. Tawaf sambil telanjang di zaman Nabi SAW masih ada. Karena tawaf sambil telanjang baru dibersihkan setelah Fathu Mekah. Sebelum itu masih ada orang tawaf sambil telanjang. Makanya sebelum Nabi SAW haji, disterilkan dulu, tidak boleh lagi ada orang musyrik yang berhaji tahun depan. Tahun 9 Hijriah, Abu Bakar berangkat haji, tahun 10 baru Nabi SAW berhaji. Dan tahun 9 itu sterilisasi. Sudah tidak boleh ada lagi orang musyrik yang berhaji. Karena nanti ritualnya beda. Dan ganggu. Hajinya muslim dengan hajinya musyrik beda. Baik. Contoh yang lain. Berapa lama Nabi Musa alaihissalam tinggal di Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun? Lama sekali. Sehingga waktu itu pemimpinnya beragama apa? Musyrikin, orang kafir, afsakun nas, manusia paling fasik. Apakah ketika itu Nabi Musa tidak bisa menjalankan syariat Allah? Bisa. Sesuai dengan tingkatan kemampuannya. Maka anggapan bahwasanya kita tidak bisa jadi muslim kecuali di negara muslim, ini cara yang enggak benar, ini pemahaman yang salah ya. Pemahaman yang salah, orang yang gagal paham tentang definisi syariat. Sehingga bagaimana kita bisa menjalankan syariat sementara negara kita tidak menjadikan syariat sebagai aturan hukumnya. Memang syariat Islam itu kayak apa? Sehingga terbatas sekali pemahaman kamu, seolah-olah kita sebagai muslim tidak bisa menjalankan syariat Islam ketika kita hidup di negara non-muslim. Si A bisa menjalankan, ini mungkin saya tulis gini, syariat Islam. Sementara dia tinggal di negara non-muslim. Jawabannya? Bisa atau tidak? Ada yang bisa dan ada yang tidak bisa. Contoh yang bisa apa Pak? Apa yang diizinkan oleh negara non-muslim tersebut bagi kaum muslimin? Mereka boleh sholat 5 waktu, mereka boleh berpuasa, mereka boleh apa lagi? Mereka boleh baca Quran, mereka boleh dzikir, mereka boleh. Loh, banyak yang boleh. Contoh yang tidak bisa, mereka nggak bisa sholat id di lapangan, nggak bisa adzan keluar, adzannya hanya di dalam. Menyembelih kurban nggak bisa seperti kita ya. Panitia bikin atau takmir masjid bikin kelompok penyembelihan di sini di banyak tempat. Itu di tempat kita. Di sana nggak bisa, harus RPH. Orang mau menyembelih harus di RPH. Itu pun yang nyembelih non muslim. Wah, berarti kita nggak bisa kurban yang nyembelih non muslim. Padahal kurban itu yang nyembelih harus muslim. Ya coba disembelih sendiri. Tidak boleh Pak, kalau di RPH ya petugas sana yang boleh nyembelih, yang sudah punya sertifikat penyembelih sebagai penyembelih. Seperti teman-teman yang ada di Jepang, yang ada di Eropa, meskipun tidak semuanya, mereka kesulitan untuk berkorban ya. Mungkin yang punya pengalaman di Jepang, di Sendai dulu, boleh berkorban enggak? Di lapangan gitu. Enggak boleh, harus di mana? Di Indonesia. Ngirim duit ke Indonesia. Mereka tidak bisa berkorban di sana. Nah, maka boleh kita sebut ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Baik. Yang kedua sekarang. Bisakah si A sebagai muslim bisakah si A menjalankan syariat Islam
di negara Indonesia. Negara Indonesia ini gimana, Pak? Penduduknya mayoritas Muslim, tapi undang-undangnya campur ya. Antara sebagian dirancang oleh tokoh Muslim dan sebagian misalnya mengadopsi undang-undang negara yang lain. Bisakah si A menjalankan syariat Islam di negara Indonesia? Bisakah si A menjalankan syariat Islam di negara Indonesia? Jawabannya gimana? Hah? Bisa. Bisa. Berapa persen? Berapa persen? 99. Kecuali haji. Haji kan bisa, Pak. Ya, enggak mungkin tempatnya di sini ya. Haji di Indonesia ya batal nanti, Pak. Bisakah kaum muslimin Indonesia menjalankan syariat Islam di Indonesia? Bisa atau tidak? Saya kasih rincian. Mungkin boleh saya bedakan antara rakyat dengan pemerintah. Untuk rakyat, kita boleh sebut bisa 100%. Benar, Pak, kita bisa menjalankan syariat Islam 100%. Benar, buktikan. Kalau pemerintah, ada yang bisa dan ada yang tidak bisa. Begini ya, ada yang bisa dan ada yang tidak bisa. Nanti sekaligus saya ceritakan pengalaman salah seorang hakim yang dia sudah kenal kajian sunnah dan bagaimana pemahaman beliau terkait syariat ini. Baik, sekarang kita bahas dulu. Untuk rakyat bisa menjalankan syariat Islam 100%. Jadi saya boleh memberikan statement rakyat Indonesia Muslim bisa menjalankan syariat Islam Indonesia 100%. Kok bisa? Kita bahas. Dari mana kita bisa menyatakan ini? Ini mungkin bagi teman-teman yang sensitif dengan khilafah bingung gitu. Kok bisa kayak gitu? Dari mana Anda bisa membuat pernyataan itu? Baik. Sekarang tadi berawal dari pengantar. Agama tadi isinya apa? Iman dan Islam. Yang pertama, di Indonesia, di sini gitu aja. Di sini beriman dengan 6 rukun iman secara sempurna, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Sehingga kita bisa beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab dan seterusnya, sampai iman kepada takdir dengan cara yang benar, sesuai panduan kitab-kitab rukun iman ahlu sunnah. Anda mau cari kitab apapun, carikan kitab rukun iman ahlu sunnah yang menjelaskan rukun iman berdasarkan ahlu sunnah. Amalkan, bisa semua, Pak. Sudah? Karena negara kita tidak ada yang memaksa rakyatnya untuk berbuat syirik, tidak memaksa rakyatnya untuk berkeyakinan Mu'tazilah, tidak memaksa rakyatnya untuk berkeyakinan Maturidiyah atau Khawarij atau yang lain. Di zaman Abbasiyah, ketika dipimpin oleh Al-Ma'mun, dilanjutkan dengan Al-Mu'tasim, mewajibkan rakyat berakidah Mu'tazilah. Di Indonesia enggak ada. Sampai memaksa mereka, siapa yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk, dipenjara. Pernah enggak ada paksaan seperti itu? Kemudian aparat turun ya. Lalu sweeping. Apa keyakinan kamu tentang Al-Quran? Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Tangkap gitu, Pak. Di tempat kita ada kayak gitu, Pak? Enggak ada. Dulu ada, Pak.
Sampai banyak ulama yang dibunuh, banyak ulama yang dipenjara, dan sebagian di antara mereka berusaha ngeles ketika jawab. Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, semua ini makhluk. Semua ini maksudnya 4 jari ini. Sehingga dia sampai menjawabnya itu ketakutan. Cara mereka jawab nggak terus terang. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, semua ini makhluk. Maksudnya semua ini apa? Jari. Kalau dia berani mengatakan Al-Quran kalamullah, ditangkap dia, penjara. Jadi apakah di negara kita pernah ada seperti itu? Tidak ada. Anda beriman dengan akidah Ahlussunnah 100% bisa. Misal di masa silam ada sebuah kampung. Siapapun yang melewati kampung ini dan penduduknya wajib sujud kepada berhala atau memberikan sesembahan kepada berhala. Jika tidak, dibunuh. Sudah pernah kita bahas ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita. Ya. Dakhala rajulun al-jannata bidhubabin wa dakhala rajulun an-nara bidhubabin. Ada orang yang masuk surga gara-gara lalat, ada yang masuk neraka gara-gara lalat. Kenapa masuk neraka gara-gara lalat? Dia diminta untuk berkorban kepada berhala kampung tadi, tapi dia mengatakan saya nggak punya apa-apa yang bisa dikorbankan. Lalu masyarakatnya mengatakan izbah walau bidhubab, sembelihlah untuk berhala kami walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya dia nyari lalat, terus disembelih di depan berhala tadi. Kemudian dia dilepas. Setelah itu dia mati. Dia mati sebagai musyrik abadi. Di negara kita apakah ada seperti itu? Siapapun wajib sujud kepada misalnya patung Garuda, ada? Tidak ada. Pemerintah tidak mewajibkan kita seperti itu. Mungkin yang tinggal di Korea ada, Pak. Sehingga di jam tertentu harus rukuk ke arah mana misalnya, ke pemimpinnya, ke presidennya. Kalau enggak, bisa ditangkap. Jadi Anda bisa menjadi ahli tauhid di Indonesia 100%. Artinya begini, jadi ahli tauhid, jadi orang syirik itu pilihan di tempat kita. Mau jadi ahli tauhid silakan, mau jadi orang musyrik silakan, itu pilihan. Paham ya? Sehingga bisakah kita menjalankan rukun iman 100%? Bisa. Baik, ini pembahasan tentang iman. Yang kedua, di sini jadi muslim. Nah, rukun Islam ada berapa? Ada 5. 5 rukun Islam. Dari mulai syahadat sampai haji. Apakah kaum muslimin ada yang dilarang untuk melakukannya? Apakah kaum muslimin ada yang dilarang untuk melakukannya? Ada? Tidak ada. Muslim boleh nggak bersyahadat Pak di negaramu Pak? Boleh, bebas. Apakah muslim boleh mengerjakan sholat? Boleh, bebas. Madhabnya apa? Bebas. Negara punya madhab apa? Apa madhab negara? Boleh saya tanya ya? Yang di belakang. Sebentar. Yang di belakang, paling belakang, nggak kelihatan ya, ketutup tabir. Baik, yang nyender di belakang, insyaallah. Apa mazhab negara Indonesia? Hah? Apa mazhabnya negara Indonesia? Gimana Pak? Syafi'iyah? Syafi'i. Apakah mazhab negara Indonesia Syafi'iyah? Tidak, negara tidak bermazhab. Negaramu tidak bermadhab. Kok bisa Pak? Kan tidak ada dalam undang-undang bahwa masyarakat Indonesia semuanya harus syafi'iyah. Sehingga selain madhab syafi'i, kalau sholat tanpa menggunakan syariat madhab syafi'i, tangkap. Ada kayak gitu? Tidak ada. Alhamdulillah. Sehingga subuh dalam satu masjid, ada yang kunut, ada yang nggak kunut, tapi jamaah bareng. Apa yang nggak kunut? Diperkarakan. Ini enggak kunut, tangkap. Tidak ada.
Berarti apa itu? Negara kita tidak mengadopsi mazhab tertentu. Negara kita tidak mengadopsi mazhab tertentu. Negara Indonesia memberikan kebebasan bagi masyarakatnya untuk mau mengikuti mazhab apapun. Bapak mau bermadzhab Syafi'i, mau bermadzhab Hambali, mau bermadzhab Maliki, mau bermadzhab Fi, bahkan Dohiri, bebas. Negara memberikan kebebasan, jaminan kebebasan untuk menjalankan agamanya. Paham ya? Yang penting tidak ganggu. Baik. Sehingga di negara kita orang mau bersyahadat bebas. Orang mau sholat monggo. Sampai haji dilayani dengan bayar dan antri. Tapi negara memberikan fasilitas. Negara memfasilitasi. Itu bukti bahwasanya kita bisa jadi muslim, menjalankan rukun Islam yang 5 100%. Lalu bagian mana yang katanya orang negaramu tidak menerapkan syariat Islam sehingga kamu tidak bisa menjalankan syariat Islam secara kafah? Buktinya mana yang tidak bisa menjalankan syariat Islam secara kafah? Itu ada orang nggak sholat, nah itu salah dewe kok. Ada orang yang nggak puasa, itu kan salah dewe. Itu ada orang yang transaksi riba, itu pilihan dia. Yang nggak riba apakah dipaksa riba? Pernah dipaksa riba nggak, Mas Mitra? Kalau kamu tidak utang bank, misalnya hak ekonomimu dibekukan. Ada kayak gitu? Nggak ada. Ya, tapi Pak, kan bank itu dilegalkan oleh negara. Ya jangan jauh-jauh bank. Mungkin ada praktek pelacuran yang dilegalkan oleh negara. Cuman kan pilihan, Muslim itu pilihan. Kamu mau ngikut itu, mau bermaksiat, atau mau jadi Muslim yang baik, pilihan enggak? Pilihan. Masalah ada bank yang dilegalkan negara dan seterusnya, tapi negara tidak pernah memaksa rakyatnya untuk berinteraksi dengan bank ribawi. Sifatnya pilihan. Sehingga madhar, penampilan di permukaan, bahwa ada banyak maksiat yang dilegalkan. Misalnya ada lembaga ribawi yang dilegalkan, lembaga asuransi yang dilegalkan, lembaga-lembaga maksiat yang dilegalkan. Iya, ini memang ada yang dilegalkan. Sudah? Tapi rakyat punya pilihan. Kau mau mengambil produk itu, tidak mengambil produk itu, apakah ada paksaan? Tidak. Mereka punya pilihan. Andaikan dipaksa, siapapun wajib menjalankan transaksi melalui bank ribawi dan harus ada ribanya. Kalau enggak, hak ekonominya dibekukan. Ada kayak gitu? Enggak ada. Jadi, bisakah kita menjalankan syariat Islam untuk pribadi kita sebagai muslim 100%? Bisa. Sudah? Sekarang kita rinci lagi. Dalam kajian fikih yang ini mewakili pembahasan tentang rukun Islam ya. Itu kan ada kajian 1 fikih ibadah. Yang kedua fikih muamalah. Yang ketiga fikih usrah. Fikih berkeluarga. Yang keempat fikih qada wal jinayat. Dah? Inilah 4 pokok bahasan dalam kajian ilmu fikih. Jadi Anda kalau belajar ilmu fikih nanti akan bertemu dengan 4 pokok bahasan ini. Di gedung fikih itu hanya ada 4 ruangan. Ruangan ibadah, ruangan muamalah, ruangan fikih usrah, dan ruangan fiqhul qada wal jinayat.
Baik. Ibadah itu meliputi apa saja, Pak? Ibadah itu meliputi toharoh, kemudian sholat, zakat, puasa, haji, lalu tentang kurban, ahkamul janaiz, dan seterusnya. Itu ibadah. Muamalah. Muamalah meliputi muamalah yang berkaitan dengan harta dan non-harta. Ada muamalah berkaitan dengan harta, ada yang non-harta. Yang harta disebut dengan muamalah maliyah, baik yang komersil maupun yang sosial. Namanya apa? Muamalah maliyah. Ada yang komersil, ada yang sosial. Yang non-harta contohnya apa, Pak? Yang tidak bersinggungan dengan harta. Sebutkan contoh muamalah yang tidak bersinggungan dengan harta. Ada pembahasan tentang sulh, perdamaian. Ada pembahasan tentang al-qasamah, sumpah kelompok. Itu kajian muamalah, tapi tidak berkaitan dengan masalah harta, walaupun lebih sedikit. Baik. Kemudian fikih usrah atau fikih keluarga. Bagaimana membentuk keluarga sampai bubar keluarga, baik bubar resmi maupun bubar tidak resmi. Yang keempat, fiqhul qada wal jinayat. Ini seputar peradilan dan kriminal dalam Islam. Baik. Sekarang kita akan mengukur kemampuan muslim dalam mempraktekkan masing-masing ini. Anggaplah misalnya Anda mengambil salah satu kitab ulama yang akan Anda jadikan sebagai panduan hidup. Kita mengambil misalnya kitab karya Imam Syafi'i. Kita akan hidup sesuai dengan kitab karya Imam Syafi'i misalnya gitu. Mungkin nggak diterapkan, Pak. Kan kitab fikih, Pak. Baik, coba kita lihat di sini. Yang pertama ya. Bisakah muslim itu menjalankan ibadah di negaranya? Bisakah muslim menjalankan ibadah di negaranya? Diawali dari ini dulu ya. Untuk masalah ibadah tadi meliputi apa saja, Pak? Mulai dari toharoh, terus sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Bisakah muslim menjalankan ibadah seperti ini? Bisa? Negara tidak ikut campur. Indonesia, pemerintah Indonesia, negara Indonesia sama sekali tidak ikut campur dalam urusan ibadah orang. Sehingga Bapak mau toharoh versi mazhab A, versi mazhab B, bebas. Kamu meyakini salaman dengan lawan jenis itu batal wudhu atau tidak, bebas. Karena di negara kita seperti ini diberi kelonggaran. Begitu, Pak ya? Sehingga apakah mungkin kita menjalankan fikih ibadah di negara Indonesia? Ya, sangat mungkin, 100%. Apa yang enggak mungkin? Baik. Insya Allah dipahami ini. Nah, yang kedua sekarang, fikih muamalah. Mungkin enggak, Pak, kita menjalankan praktek fikih muamalah yang syar'i di negara kita? Anda yang sudah bermuamalah selama bertahun-tahun, di sini kan ada banyak pengusaha ya. Ini tadi kesimpulannya, kalau untuk fikih ibadah, negara tidak ikut campur sehingga muslim bisa menjalankan ibadah 100%. Begini? Baik. Sekarang yang muamalah, bisa enggak muslim menjalankan muamalah sesuai syariat di negara ini?
Coba kita cari pengusaha. Nah ini pengusaha ya. Pengusaha Mas? Bisa. Bisa. Dengan sama muslim. Berarti kan dengan non muslim pilihan kan? Tidak dipaksa. Nah. Artinya bisakah kita bermuamalah tanpa riba, tanpa goror, tanpa dolim, tanpa denda, tanpa sita? Kayak orang jualan rumah aja. Bisa? Bisa. Muslim bisa bermuamalah syariah 100%. Sehingga di sini kita boleh sampaikan memberi fasilitas. Negara memberi fasilitas tapi tidak memaksa. Maksudnya fasilitas gimana Pak? Transaksi yang Anda lakukan bisa dilakukan secara legal negara. Walaupun di situ tidak ada paksaan. Sehingga Muslim bisa melibatkan negara, bisa juga tidak melibatkan. Misalnya akad jual beli tanah, transaksi jual beli tanah. Sudah Pak? Negara bisa nggak dilibatkan di situ Pak? Bisa? Bisa. Caranya gimana? Ya kamu datang ke notaris. Dah? Lalu ketika kau datang ke notaris, kau akan diproses itu. Bagaimana cara kau bisa bertransaksi tanah sehingga sampai balik namanya legal? Karena jual beli tanah itu kan sebenarnya cuma jual beli legalitas saja. Tanahnya tetap di situ. Gak mungkin saya beli tanah di sana, tak pindahlah ke Surabaya, diangkut tanahnya. 7 lapis buminya diangkut. Disedot pindah ke Surabaya, bisa? Tidak bisa. Sehingga sebenarnya hakikat dari jual beli tanah itu apa Pak? Jual beli legalitas. Saya menempati ini legal. Legalitas itulah yang Anda transaksikan. Bukan objeknya. Kalau objeknya ya tetap aja, nggak bergeser. Tapi siapa yang menempati di situ, apakah dia legal atau tidak, itu yang berlaku proses jual beli tadi. Baik. Negara bisa nggak dilibatkan ketika itu Pak? Bisa. Negara menyediakan fasilitas. Kalau nggak kayak gini Pak, kalau nggak ya sah-sah saja. Negara mengizinkan. Cuman kalau ada masalah, dia nggak bisa melibatkan negara. Paham? Berarti bisakah Muslim melakukan transaksi tanah tanpa pelanggaran syariat? Bisa. Terus kalau melibatkan negara, cuman kena pajak. Loh, kena pajak itu kan melanggar syariat. Tapi kan pilihan. Kamu boleh transaksi tanah tanpa melibatkan negara, saling percaya misalnya. Kayak orang dulu ya. Wes tanahmu itu tak ijoli sapi, dibayar pakai sapi. Dah, sekarang itu jadi milik saya. Batasnya ini. Dicatatkan di kelurahan, petok D. Mong bayari petugas. Dulu. Sekarang seperti itu kurang kuat. Harus sampai jadi SHM, sertifikat hak milik. Baik, tapi pada prinsipnya negara bisa dilibatkan. Hanya saja kalau negara dilibatkan, negara minta pajak. Ya kalau kamu ridho kan selesai. Saya ridho, daripada nanti ada masalah di belakang. Saya jual beli tanah ini, ada pajaknya sekian, saya ridho agar tidak menjadi masalah di belakang. Boleh? Boleh. Dan pajak kalau ridho, maka yang nerima tidak dosa untuk negara. Lanjut, fikih usrah. Pertanyaannya, bisakah orang menjalankan fikih keluarga sesuai syariat di negara ini? Bisa. Jadi di sini negara memberi fasilitas. Iya Pak.
Kalau kamu pengen difasilitasi negara, silakan laporkan ke KUA. Pernikahan kamu dilaporkan di mana? Di KUA. Lalu nanti kamu punya bukti surat nikah. Dengan pernikahan yang kamu lakukan, ada sertifikat surat nikah. Sudah? Ini sebagai bukti legal bahwa pernikahan kamu disahkan oleh negara. Terjadi masalah di belakang, negara bisa dilibatkan. Gugat cerai ke pengadilan. Surat buktinya apa? Surat nikah, akta nikah. Kalau dia nggak punya akta nikah, gimana? Nggak bisa. Kemarin nikahnya gimana? Nikah siri, Pak. Tidak dilaporkan ke KUA. Terus ya sudah nikah siri. Nah, sekarang ada masalah, mau lapor ke PA, Pengadilan Agama, ya tidak dilayani. Gitu. Sehingga posisi negara di sini apa? Memberi fasilitas, tapi tidak memaksa. Sehingga untuk fikih 1, 2, 3, Muslim bisa menjalankan syariat Islam 100%. Fikih 1 tidak perlu surat, negara tidak hadir di situ, sehingga tidak ada sertifikat bukti sudah sholat, nggak ada. Sertifikat bukti sudah haji, ada nggak? Negara menerbitkan nggak? Biro hajinya, negaranya tidak. Apa buktinya kalau kamu Pak Haji? Nih tak tunjukkan KTP ku. Orang no tulisannya ini. Di KTP kan tidak tertulis status haji, sudah haji. Kalau status pernikahan kan ada ya, kawin, tidak kawin. Kalau status haji, nggak ada. Tapi negara memberikan fasilitas. Nah, untuk ibadah dibiarkan masing-masing. Tapi untuk muamalah dan usrah, ini berkaitan dengan gesekan sesama orang. Mungkin akan ada masalah, maka negara turun hadir sebagai pemberi fasilitas. Kamu kalau melibatkan fasilitas negara, jika nanti ke depannya kamu punya masalah, kau bisa libatkan negara untuk menyelesaikan masalah. Misalnya muamalah ya, transaksi. Anda sudah melakukan AJB. Dalam klausul AJB itu ada banyak sekali klausul. Baik, ke depannya ada masalah. Sengketa. Saat sengketa nggak selesai, diajukan ke pengadilan niaga. Ya. Karena dia punya AJB, diterima? Diterima. Baik, kamu punya bukti ini, maka diproses oleh negara. Ketika sudah menjadi keputusan negara, lebih kuat, ada legitimasi di situ. Baik, 1, 2, 3 paham insyaallah? Nah, 1, 2, 3 ini ranahnya rakyat. Ini kan di sini kegiatan masyarakat atau rakyat Muslim. Disinilah kegiatan rakyat atau masyarakat Muslim. Baik, Pak, masih ada satu fikih lagi yang tadi belum dibahas. Fikih peradilan dan kriminal dalam Islam. Nah, untuk bagian ini rakyat tidak dibeli hak. Rakyat tidak diberi hak atau bagian inilah yang 100% diambil alih oleh negara. Sehingga kalau terjadi kriminal, apapun bentuknya, yaitu wewenang negara untuk memberikan hukuman. Maka mungkin hanya di bagian ini syariat Islam tidak bisa diterapkan oleh rakyat. Misalnya di bagian ini ada hukuman had. Contohnya apa? Contohnya cambuk, terus potong tangan, kemudian kisos, terus apa lagi? Sampai rajam.
Plus apa? Diasingkan, pengasingan. Pengasingan ya penjara itu. Baik. Loh ini kan tidak ada Pak. Iya, saya mengakui ini nggak ada. Cambuk, potong tangan, rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah, kan tidak ada di negara kita. Dah, kita sepakat ini nggak ada ya. Nah, berarti kita nggak bisa menjalankan syariat itu. Kamu jangan fokus di satu titik ini saja. 3 tadi bisa semua. Kenapa gara-gara satu titik ini kemudian kau kesampingkan yang lain? Nah, pertanyaannya, untuk urusan memberi hukuman untuk urusan memberi hukuman pelaku kriminal. Untuk urusan beri hukuman pelaku kriminal, itu wewenang siapa dalam negara Islam? Wewenang siapa? Wewenang pemerintah. Itu adalah wewenang pemerintah, bukan rakyat. Kan begini ya. Jadi apakah rakyatnya berdosa? Pertanyaannya ya. Apakah rakyatnya berdosa ketika pemerintah tidak menerapkan syariat ini di masyarakat? Apakah rakyatnya berdosa? Tidak. Itu bukan wewenang kami. Kenapa rakyat disebut berdosa? Sehingga rakyat tidak disebut berdosa ketika tidak ada praktek seperti ini di negaranya. Makanya yang tadi kita sebut, rakyat mungkin bisa bisa menerapkan syariat 100%, sementara pemerintah, nah, elemen pemerintah 1, 2, 3 bisa, yang keempat tidak bisa. Jadi misalnya ada salah satu pemerintah, elemen pemerintah yang dia sudah paham tentang hukum Islam. Nah, ini sekaligus saya cerita tentang hakim tadi. Seorang hakim, beliau sudah kenal sunnah, walhamdulillah. Lalu ingin konsultasi dan ketemu saya di Masjid Kampus UGM. Lalu beliau menyampaikan, kita walhamdulillah sudah berusaha untuk bersih. Jadi yang namanya uang sogok, uang haram dan sebagainya. Beliau cuman hakim di kabupaten. Hakim kabupaten itu apa namanya? Pengadilan negeri tingkat 1 ya. 1 atau 2? 1 ya. Pengadilan negeri tingkat 1. Beliau hakim di situ. Beliau sampaikan, semua sogok dan seterusnya saya tidak pernah nerima. Saya hanya murni nerima gaji. Ada banyak peluang seperti itu. Walhamdulillah saya bisa bersihkan semuanya. Cuman saya masih punya satu kendala. Dalam pengadilan yang kami hadapi itu ada sengketa dan ada kriminal. Kalau sengketa kita bisa putuskan sesuai dengan data yang ada. Kalau kriminal, ada kriminal yang sudah diatur dalam agama Allah, dalam agama Islam. Misalnya pencurian, pemerkosaan, kemudian apalagi merampas hak orang lain dan seterusnya, dan aneka kriminal yang beliau tahu. Kriminal-kriminal ini ada yang sudah ditetapkan hukuman had dan ada yang tidak ditetapkan hukuman had. Lalu beliau menyampaikan, kalau yang tidak ada hukuman hadnya, saya berani langsung memutuskan. Yang tidak ada hukuman had, beliau langsung berani memutuskan. Cuman Pak Ustadz, kalau yang sudah ada hukuman hadnya, kayak potong tangan, kayak ini, saya itu bingung. Memutuskan potong tangan tidak mungkin, di negara kita tidak boleh. Nah, beliau yang kena itu terus hukumnya gimana? Anda tidak sampai wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, tidak sampai itu, karena mengingkari. Beliau nggak setuju dengan itu. Tapi beliau nggak boleh memutuskan
karena nilai pencurian kamu sangat besar, melebihi nisab, maka ketok palu, potong tangan, tuk, hakimnya masuk penjara. Nggak boleh yang kayak gitu. Lah terus gimana? Betul, Anda tidak sampai faulaika humul kafirun, tapi kamu jadi orang dolim dan orang fasik. Saya takut kepada Allah. Ya pilihannya jangan jadi di situ. Saya sudah berusaha untuk minta resign. Hakim pengen minta pindah, jangan ditaruh di sebagai hakim. Sudahlah di panitera yang bantu-bantu di bawah enggak apa-apa. Tapi kalau sampai keputusan tertinggi ngetok palu, tuk, saya tetapkan kamu harus ini. Beliau keberatan. Paham? Sehingga beliau merasa jadi rakyat itu lebih bahagia. Karena masyarakat biasa, rakyat Indonesia bisa menjalankan syariat Islam 100%. Tapi yang jajaran pemerintah yang dia punya wewenang kebijakan-kebijakan tadi, nah di saat itulah ada banyak kasus di mana dia akan banyak melanggar syariat Islam. Dan itu enggak pilihan lagi, itu bukan pilihan lagi, harus kayak gitu. Beda dengan rakyat ya. Salat dan tidak salat kan? Pilihan. Mau puasa dan tidak puasa? Pilihan. Mau zina atau nikah? Pilihan. Mau riba tidak riba? Pilihan. Tapi kalau yang ini saya nggak punya pilihan Pak, hanya itu yang bisa saya putuskan. Ya memang Anda tidak sampai keluar dari Islam, tapi Anda terhitung fasik dan dolim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun, tetap berlaku. Siapa yang tidak menetapkan hukum dengan hukum yang Allah tetapkan, maka dia fasik atau dia zalim. Itu berlaku untuk yang seperti ini. Sebab dia punya wewenang. Pemerintah ada sebagian syariat yang tidak bisa dilaksanakan. Maka bersyukurlah ketika posisi Anda, karena kita semuanya adalah hamba Allah, mau rakyat, mau pejabat, semuanya adalah hamba Allah yang nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatan di hadapan Allah sesuai dengan posisinya masing-masing. Berkaitan dengan wewenang menetapkan hukum, rakyat tidak punya kuasa. Dan Allah perintahkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Ini di luar wewenang kami. Ya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Apakah kita berdosa gara-gara ada pencuri yang tidak dipotong tangan? Tidak. Loh kenapa tidak berdosa? Kamu kan tinggal di situ. Lah kami kan nggak punya wewenang. Walaupun kita tinggal di situ. Yang berdosa yang berwenang. Yang berwenang tidak memutuskan itu, dia berdosa. Tapi yang tidak punya wewenang, dia tidak berdosa. Bisa dipahami ya? Nah, mudah-mudahan menyadarkan ya. Salah paham sebagian orang mengenai pengertian syariat Islam dan negara. Kalau kita buka seperti ini dengan detail, kita rinci, kita sebagai muslim bersyukur, alhamdulillah saya tinggal di Indonesia bisa menjadi muslim kafah. Walaupun masih banyak maksiatnya. Nah, kalau itu karena kita nggak bisa menghindari maksiat. Tapi maksiat itu sifatnya apa? Pilihan. Mau dilakukan silakan, tidak silakan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena tidak ada mikrofon untuk moderator, saya bacakan pertanyaannya. Apakah ada aturan jika masjid yang telah diwakafkan harus diurus oleh organisasi yang menerima wakaf tersebut? Pertanyaannya,
Apakah wakaf di negara Indonesia bisa dilaksanakan secara syar'i? Bisa? Bisa ya? 100% bisa. Bapak pelajari fikih wakaf, terapkan di Indonesia 100% bisa. Pertanyaan itu tidak tertulis di sini, itu dari saya ya. Nah, kalau di sini pertanyaannya, apakah ada aturan jika masjid yang telah diwakafkan harus diurus oleh organisasi yang menerima wakaf? Sebenarnya kita perlu bedakan antara nadir wakaf dengan penerima manfaat wakaf. Jadi dalam wakaf itu ada 3 pihak. Saya tulis di sini ya. Dalam wakaf ada 3 subjek. 1, wakif. Wakif itu siapa? Orang yang wakaf. Wakif ini yang melepas hak. Yang melepas hak. Ini wakif. Yang kedua, mauquf alaih. Mauquf alaih artinya penerima manfaat wakaf. Yang ketiga, nadir wakaf. Ini adalah pengelola objek wakaf. Pertanyaannya, dari 1, 2, 3 ini, mana yang mungkin diganti? Mana yang mungkin diganti? Hanya nomor 3 ini. Ini mungkin diganti. Jadi nadir itu bukan pemilik, dia pengelola. Maka kalau yang ngelola nggak bisa, diganti yang bisa. Nah, di tempat kita, nadir itu seperti pemilik. Makanya masjidnya dikasih papan nama. Plang A, plang B, plang C, D, E. Dengan aneka warna ya. Ana sing oranye, ana sing ungu, dan warna-warna yang lain. Memungkinkan enggak Pak itu dipindah? Ya sangat mungkin. Sehingga awalnya oranye, terus ganti pink. Oh, sekarang nadir wakafnya sudah ganti. Bisa? Mungkin. Nadir wakaf bisa diganti. Baik. Oleh karena itu jika ada nadir wakaf, dia diganti oleh wakif, tapi nggak bersedia, bahkan sampai tegang-tegangan, ya ini nadirnya yang kurang paham fikih wakaf. Karena ada banyak sebagian di antara lembaga yang ketika dia dipindahkan ke lembaga yang lain, mohon maaf Pak, karena tanah ini Bapak tidak kelola, kami alihkan nadirnya jadi lembaga yang lain. Oh nggak terima dia. Lah kenapa kok nggak Bapak kelola? Ya tunggu dulu, ini jadi aset kami. Nah itu. Wakaf itu bukan aset organisasi. Organisasi di sini sebagai nadir. Beda dengan hibah. Kalau ini saya hibahkan, itu jadi aset organisasi. Tapi kalau wakaf, posisi nadir tadi hanya pengelola. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah harus diurus oleh organisasi yang menerima wakaf? Ya jawabannya harus. Dia yang mengelola kan. Kecuali kalau saya nggak mau diurus oleh organisasi ini, saya organisasi yang lain. Ya kamu jangan tunjuk dia sebagai nadir. Kamu tunjuk organisasi yang kamu inginkan untuk jadi nadir. Wallahu a'lam. Siapakah yang berhak menjadi pengurus masjid? Mengingat masjid itu milik Allah. Jadi siapa saja asal muslim bisa jadi pengurus masjid. Iya, masjid itu milik Allah. Semua yang diwakafkan milik Allah. Dalam arti dilepas kepemilikan pribadi. Jadi yang dimaksud milik Allah di situ,
dia sudah melepas dari kepemilikan pribadi. Wakaf itu fi sabilillah. Makanya sebutan lain untuk wakaf apa? Wakaf itu sebutan lainnya tasbil. Wakaf itu sebutan lainnya tasbil. Kenapa disebut tasbil? Tasbil. Disebut tasbil dari kata fi sabilillah. Dijadikan fi sabilillah. Maka disebut tasbil. Sehingga definisi wakaf disampaikan oleh para ulama, habsul asli wa tasbilul manfaah. Mempertahankan harta pokok agar tidak menjadi milik pribadi, namun manfaatnya yang disedekahkan. Buku saya yang membahas tentang wakaf itu judulnya Umur yang Kedua. Coba kita lihat umur yang kedua, pembahasan tentang masalah wakaf ya. Fikih wakaf halaman 63. Nah, ini ada beberapa pernyataan para ulama yang mungkin bisa kita jadikan sebagai bukti. Nah. Ibnu Umar bercerita bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendapatkan jatah ghanimah berupa tanah di daerah Khaybar. Lalu beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pertimbangan. Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, inni asabtu ardon bi Khaybar." Ya Rasulullah, aku mendapatkan tanah di daerah Khaybar. Belum pernah aku memiliki tanah yang lebih bernilai daripada itu. Apa yang Anda sarankan? Fama ta'muru bihi? Apa yang Anda sarankan? Lalu Nabi SAW memberikan saran, in syi'ta habasta aslaha. Kalau mau kau pertahankan harta pokoknya, wa tasaddaqta biha, dan kau bersedekah dengan hasilnya. Itulah definisi wakaf. Nah, lihat di sini. Lalu Umar melaksanakan arahan itu, kemudian beliau membuat aturan untuk tanah tadi. Beliau menyampaikan annahu la yuba wala yuhab wala yuras. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan. Itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Tidak boleh pindah hak milik jadi milik pribadi. Sehingga wakaf sudah tidak lagi milik pribadi. Dijual nanti bisa dibeli orang. Dihibahkan ketika diterima jadi milik pribadi. Diwariskan juga sama. Wa tasaddaqa biha fil fuqara, kemudian hasilnya digunakan untuk nafkah orang fakir, kerabat, budak, fisabilillah dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan wakaf. Jadi dia lepas dari kepemilikan pribadi. Kalau Anda bertanya, terus siapa yang paling berhak jadi pengurus? Kan itu milik Allah. Apa nunggu mimpi dari Allah? Jawabannya, ya langsung dipilih saja. Kira-kira siapa yang paling berhak untuk mengurusi masjid tadi? Dan nadir dalam hal ini lebih berwenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah seorang ayah yang fakir mendiamkan anak laki-lakinya yang menolak memberi nafkah pada ayahnya? Anak laki-laki ini belum menikah dan sangat mampu dari sisi finansial. Sebelumnya orang tua sudah menasihati dengan baik-baik bahwa itu kewajibannya, namun dia tetap menolak. Ya, boleh ya. Dan ini anak tidak menjalankan kewajiban dia, maka dia berdosa. Jadi nafkah itu ada 3 sebab. Ada 3. 1. Nasab. 2. Pernikahan.
Satu lagi apa? Yang ketiga, kepemilikan. Seseorang wajib menafkahi orang lain karena 3 sebab. Hubungan nasab, pernikahan, atau kepemilikan. Pernikahan ini hanya satu, istri, dan tidak sebaliknya. Istri tidak punya kewajiban memberi nafkah suami, tapi suami berkewajiban memberi nafkah istri. Qabiltu. Lalu mereka diberi wewenang hak hubungan badan. Ya. Kepemilikan, sebutkan contoh yang diberi nafkah karena kepemilikan. Ya. Budak, binatang piaraan. Ya, budak atau piaraan. Orang yang punya sapi wajib memberi nafkah sapi. Maka jika dia tidak mampu memberi nafkah sapi, tidak bisa memberi makan sapi, maka pilihannya sapinya dijual atau dimakan, agar dia tidak menyiksa sapinya. Nasab hanya ada 2. Nasab, nafkah untuk nasab itu 2. Usul, furu'. Usul itu ortu ke atas. Furu' itu anak ke bawah. Sehingga ortu memberi nafkah kepada anak, sebagaimana anak nanti memberi nafkah ke ortu. Gantian. Siapa yang mampu nanti gantian seperti itu. Maka orang tua punya hak nafkah dari anaknya, sebagaimana dulu anak punya hak nafkah dari orang tuanya. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.